Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahadun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alim ajma'in wa ala rahmatihi wa syahada wa salihin wa ala ulama al-amilin wa ala ajal musannif wa kutub musannifiha wa syarihiha wa ala man ajazana ila al-muntaha wa ala jami' silsilatil Qur'an al-azim wa ala jami' rahi abaina wa ummatina wa jadadina wa jadadina wa saqina wa qaribina wa masyayina wa syahina ووصلنا إلى جميع المفردين ووصلنا إلى مؤلف في هذا الكتاب شيخ إمام النووي الشافعي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Kemarin kita sudah membahas tentang kesunahan membaca Al-Qur'an dengan tartil. Karena tartil itu menjadi salah satu lantaran untuk kita bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Kali ini kita akan membahas tentang bab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu lan dan sunatake idza marra tatkalane liwat sapa qari bi ayati rahmatin kelawan ayat rahmat. Sunnah apa ayas ala yen to njaluk sapa qari Allah ing Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah min fadlihi saking kanugrahane Allah. Jadi ketika kita membaca ayat tentang rahmat, tentang kasih sayang Allah, maka kita disunahkan untuk berdoa meminta fadl dari Allah. Nah, fadl adalah memberikan sesuatu lebih dari kewajiban. Jadi seumpama kita wajib memberikan uang saku terhadap anak 5.000 seumpama sehari. Nah, kalau kita memberikan 7.000 berarti yang 2.000 namanya fadl. Jadi Allah sudah memberikan semua kebutuhan kita. Nah, yang lebih dari kebutuhan kita adalah fadl dari Allah. Nah, itu fadl. Nah, ketika kita membaca ayat-ayat rahmat, maka kita disunahkan untuk berdoa dan meminta supaya diberikan fadl oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wa idza marad lan tatkalane liwat sapa qari bi ayati adzabin kelawan ayat azab apa yasta'idza yanto amrih pangreksa sapa qari billahi kelawan Allah taala minasyarri saking kealanan au minal adzabi utawa saking siksa. Kebalikan dari yang tadi, maka ketika kita membaca ayat tentang ayat-ayat azab, ayat-ayat yang menceritakan tentang siksa, maka kita disunahkan untuk meminta penjagaan kepada Allah dari keburukan dan dari siksa. Banyak ayat-ayat tentang adab, ayat-ayat tentang rahmat itu. Seperti yang kemarin kita pelajari, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Banyak sekali ayat-ayat tentang adab. Nah, ketika kita membaca ayat-ayat adab, maka disunahkan untuk meminta penjagaan dari kejelekan dan dari siksa. Baik itu siksa kubur ataupun siksa nanti di akhirat. Au yaqulu utawa ngucap sapa qari Allahumma do Allah ini sak temene ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing sira al-afila ing panjenengan al-afiyata ing slamet.
Jadi doanya seperti ini, Allahumma inni as'alukal afiyah. Jadi ketika membaca ayat-ayat adab, Allahumma inni as'alukal afiyah. Utawa ngucap as'aluka nyuwun sapa ingsun ing panjenengan al mu'afata ing selamat mingkuli makruhin saking saben-saben perkara kang den sengiti. Atau ketika kita melewati ayat-ayat adab, kita berdoa Allahumma inni as'alukal mu'afata min kulli makruhin. Allahumma inni as'alukal mu'afata min kulli makruhin. Jadi dua, yang tadi Allahumma inni as'alukal afiyah, yang kedua Allahumma inni as'alukal mu'afata min kulli makruhin. Au nahwa dzalik, utawa ngucap ing sepadane liyane doa sing loro wau. Nah, atau yang terserah, pokoknya meminta perlindungan kepada wa idza maratat kalane liwatan sapa qari bi ayati tangzihin kelawan ayat kan mulyaake lillahi marang Allah taala halimah luhur Allah nazah mongko mulyana sapa qari faqala mongko ngucap sapa qari subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melewati ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang mensucikan Allah, maka kita disunahkan mengucapkan subhanahu wa ta'ala. Au tabaraka wa ta'ala, atau mengucapkan tabaraka wa ta'ala. Tabaraka moho paring berkah sapa Allah, wa ta'ala moho luhur sapa Allah. Au jallat azmatu rabbina, jallat tegese agung apa azmatu rabbina, keagungane pangeran kita. Atau kita mengucapkan jallat azmatu rabbina. Jadi ketika membaca tentang ayat yang mensifati Allah, tentang sifat-sifat Allah, maka disunahkan membaca subhanahu wa ta'ala atau tabaraka wa ta'ala atau jallat azmatu rabbina. Faqad sahha maqat teman-teman sah. Teman-teman sahih an Hudzaifah saking Hudzaifah Ibn al-Yamani bin Yaman radhiyallahu anhuma qala ngucap sapa Hudzaifah salat itu salat sapa ingsun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalem sertane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin ing dalem suwiji wengi faftataha mongko mulai sinten Kanjeng Nabi al-Baqarah ing maca surah Baqarah. Faqultu mongko ngucap sapa ingsun yarka'u rukuk sinten Kanjeng Nabi indal mi'ati ing dalem tatkalane 100 ayat. Sumamada tuli nerus sinten Kanjeng Nabi. Faqultu mongko ngucap sapa ingsun yusolli salat sinten Kanjeng Nabi biha kelawan 1 fi rakaatin ing dalem sak rakaat famada nuri nerus sapa Kanjeng Nabi. Summa staftataha nuli ngawiti sinten Kanjeng Nabi An-Nisa ing maca surah An-Nisa. Faqara mongko maca sinten Kanjeng Nabi ha ing An-Nisa. Ing 100 faqaraha mongko ha ing 100. Faqultu mongko ngucap sapa ingsun yarka'u rukuk sinten Kanjeng Nabi biha kelawan 100. Tsumaftataha nuli ngawiti sinten Kanjeng Nabi Ala Imran ing surah Ali Imran. Faqaraha mongko mau sinten Kanjeng Nabi Ali Imran yaqra'u hale rukuk hale maca sinten Kanjeng Nabi mutarassilan hale kang alon-alon. Idza maratat kalane liwatan sinten Kanjeng Nabi bi ayatin kelawan ayat fiha kang iki tetep ing dalem ayat tasbihun utawi tasbih sabha mongko maca tasbih sinten Kanjeng Nabi. Wa idza maratat kalane liwatan sinten Kanjeng Nabi bi sualin kelawan penyuwun saala mongko nyuwun sinten Kanjeng Nabi. Wa idza maratat lan ing dalem tatkalane liwatan sinten Kanjeng Nabi bi ta'awudin kelawan ayat kang isine ta'awudha mongko ta'awud sinten Kanjeng Nabi. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Muslimum Imam Muslim fi sahihihi ing dalam kitab Sahih Muslim. Wa kana lan aurat apa suratun Nisa surah An-Nisa fi dalikal waqti ing dalam mengkono-mengkono waktu iku mutaqaddimatan kang dingini ala Ali Imran ing atase surah Ali Imran. Jadi dikisahkan suatu malam sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman itu salat bersama Nabi. Kemudian Nabi itu dalam satu rakaat setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Baqarah, sebanyak 100 ayat. Kemudian Nabi rukuk. Nabi membaca itu 100 ayat itu dalam satu rakaat.
satu serat. Bayangkan kalau satu halaman saja itu ambillah paling banyak 10 ayat. Berarti kan 10 halaman. 10 halaman itu bisa 5 lembar. 5 lembar itu baru satu rakaat. 2 rakaat 20 lembar. 20 lembar itu satu juz. Itu Nabi kalau sholat. Nah, kemudian Nabi itu juga di samping itu Nabi juga membaca surah An-Nisa 100 ayat. Kemudian membaca surah Ali Imran 100 ayat. Banyak. Berarti berapa ayat itu? 300 ayat. 300 ayat. Nah, ketika Nabi dalam membaca ayat-ayat tersebut, membaca surah-surah tersebut, ketika melewati ayat-ayat yang di dalamnya ada tasbih atau yang mensucikan Allah, maka Nabi bertasbih. Dan ketika melewati ayat-ayat yang berisi tentang doa, maka Nabi berdoa. Dan ketika melewati ayat-ayat tentang penjagaan diri, maka Nabi membaca ta'awud. Nah, itu Nabi. Jadi setiap ayat yang di mana ada tasbih, ada doa, ada ta'awud, maka semuanya Nabi melakukan apa yang sesuai dengan ayat tersebut. Nah, kemudian diriwayatkan juga pada waktu itu surah An-Nisa itu letaknya lebih dahulu daripada surah Ali Imran. Kan yang kita tahu urutan Al-Quran yang sekarang kan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Waktu dulu zaman Nabi itu Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Nah, karena memang masih belum turun secara lengkap dulu. Nah itu. Kala ngucap sapa ashabuna pira-pira santri kita rahimahumullahu taala. Wa yusahabu ashabu bisa dimaknani murid, bisa dimaknani sahabat ini. Wa yustahabu lan dan sunatake apa hadza soalu iki lan jaluk iki lan donga wal isti'adzatu lan nyuwun pangreksa wa tasbihu lan tasbih likulli qari'in kedue saben-saben wong kang maca Quran. Jadi membaca tasbih, membaca isti'adzah, kemudian berdoa itu disunahkan bagi siapapun yang membaca Al-Quran. Siapapun itu, entah itu kecil, tua, muda, dewasa dan yang lain-lain, perempuan, laki-laki, semuanya sunnah melakukan hal-hal tersebut. Sawa'un kana padha uga ana sapa niku jenenge si qari iku fi sholati ing dalam salat au kharijan utawa wong kang metu anha saking salat. Semua tadi doa, isti'adzah, kemudian tasbih itu disunahkan baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Baik ketika membaca Al-Quran dalam sholat ataupun ketika membaca Al-Quran di luar sholat. Semuanya sunnah untuk bertasbih dan yang lain-lain. Kalau ngucap sapa ashabuna wa yusahabu lan dan sunatake apa dalika mengkono as-soal ila akhirih fi sholatil imami ing dalam salate imam wal makmumin lan makmum wal munfaridi lan wong kang salat dhewe. Jadi meskipun dalam salat berjamaah juga disunahkan ketika melewati ayat-ayat tasbih, ayat-ayat isti'adzah, ayat-ayat azab dan yang lain-lain, ayat-ayat rahmat itu juga disunahkan membaca doa-doa. Yang masyhur kan kita ketika mendengar ayat akhir surah At-Tin ya. Akhir surah At-Tin itu. Kemudian surah Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah ada. Kemudian surah Sabihis. Al-A'la. Banyak. Nah, itu semua itu baik ketika jamaah baik maupun sholat sendirian disunahkan, tetap disunahkan. Li'annahu krana sak temene napa niku jenenge si kelakuan iku doa donga. Fastawa mongko padha napa niku jenenge si
as-su'al ila akhirih fihi ing dalam doa kat ta'mini kaya maca amin akibal fatihati ing dalam sakwise Fatihah. Itu hukumnya semua seperti membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Jadi dalam keadaan apapun kita sholat sendirian, menjadi imam, menjadi makmum, tetap sunnah membaca amin. Bukan kok makmumnya saja yang membaca amin, imamnya juga membaca amin. Tapi ya jangan yang amin seperti balapan ya. Apalagi amin terawih itu kan amin balapan itu. Ghairil walau siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, tunggu. Padahal amin itu kan isim fi'il ya, isim fi'il. Isim fi'il itu yang bermakna istajib doa'ana. Jadi kabulkan doa kita. Nah, padahal itu berdoa. Amin itu kita berdoa. Jadi jangan Rabbulin, amin. Amin. Lafadznya A-nya panjang. Amin. Minnya kan panjang. Kenapa panjang? Karena mat. Awalnya mat tabi'i, kemudian waqaf jadi mat arid lis sukun. Rabbulin, amin. Rabbulin, amin. Itu saya juga heran juga. Amin cepat-cepat mau kemana? Pun. Nah, wahada utawi ikilah hukum iku alladzi perkara dakarnahu kang wis nuturake sapa ingsun hu ing alladzi min istihbabi suali saking kesunatan ing donga wal isti'adati lan nyuwun pangreksa. Wa huwa utawi ikilah hukum iku madhabus Syafi'i, madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa jamaahiril ulama'i lan madhabe para ulama jumhur rahimahumullah. Jadi kesunahan berdoa itu madhab Imam Syafi'i dan mayoritas ulama. Kala ngucap sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi rahimahullahu taala, wala yustahabu lan ora den sunatake apa mengkono-mengkono doa ila akhirih. Bal yukrahu balik makruh apa doa ila akhirih fi sholati ing dalam salat. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, berdoa di tengah-tengah membaca Al-Qur'an itu tidak disunahkan. Lebih-lebih ketika salat, maka dihukumi makruh oleh Imam Abu Hanifah. Wasawabu utawi kang luwih bener iku qaulul jamahiri, pengucape ulama jumhur. 5 marang perkara qaddamnahu kang wis dinginake sapa ingsun ing hikmah. Tapi yang dipilih yang benar itu adalah pendapat ulama mayoritas, yakni kesunahan membaca doa, membaca tasbih, membaca isti'adzah ketika melewati ayat-ayat tertentu. Jadi itu yang perlu diperhatikan lagi. Ketika melewati ayat-ayat tertentu, maka disunahkan untuk membaca bacaan yang sesuai dengan ayat yang dibaca. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.